Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan manfaat memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antaranya adalah diberikan oleh Allah kebaikan di dalam beragama dan diberikan oleh Allah pertolongan khusus, itu berupa karomah, laduni dan yang lainnya. Kemarin diriwayatkan di antaranya adalah keberkahan di dalam makanan. Kemudian memperoleh kemudahan di dalam mendapatkan dinar, dirham dan yang lain-lainnya. Terus wa minha ayyan kashifa lahu an haqiqati ma yuridu isti'malahu minat ta'ami faya'rifu halalahu min haramihi wa min mutasyabihihi bi amaratin yajiduha imma min batinihi au min zahirihi au min ghairihi. Dan diantaranya lagi keistimewaan yang diperoleh dari memperbanyak zikir kalimat musyarrafah adalah
terbukanya hakikat tentang apa yang hendak digunakannya, seperti makanan, pakaian, kendaraan, atau yang lain-lainnya. Lalu ia bisa mengetahui kehalalan dan keharamannya barang tersebut, atau bisa mengetahui yang syubhat dan yang lain-lainnya dengan berbagai tanda yang ditemukan. Ada kalanya tanda itu tanda batin atau tanda lahir atau tanda yang lainnya. Nah, tangannya itu dijadikan kasyaf maksudnya. Asal ada yang haram, tangannya nggak mau nyentuh, itu tanda zahir. Tanda batinnya, hatinya dapat informasi, ini halal, ini haram. Ini orang-orang yang diberi oleh Allah penjagaan istimewa hingga mereka terjaga dari yang namanya haram, makruh. Terus yang bersih lagi apa? Subhat. Subhat aja mereka nggak mau, dijaga oleh Allah dari yang subhat. Menunjukkan apa? Betul-betul orang-orang yang waro, orang-orang yang zuhud, hati-hati di dalam berbagai macam kebutuhannya, hingga Allah menjaga mereka dari yang demikian. Kadang kan kalau kita yang penting banyak, kalau lapar yang penting kenyang. Dan wali-wali ini, makanya makan itu ada syaratnya. Makan yang jadi ibadah ada syaratnya. Kalau di dalam kitab-kitab salafun saleh itu ada 4 urusan makan. Ada 4 perkara yang jadi rukun, ada 4 perkara yang enggak, ada perkara jadi syarat, ada jadi kesunahan, ada adab. Di 12 perkara tuh urusan makan tuh. Di antara pertama apa syaratnya orang makan? Tahu halal dan haramnya. Syaratnya orang makan pertama ma'rifat. Ma'rifat apa? Ma'rifat halal dan haramnya. Ya kan di Al-Quran kulu washrobu, makanlah dan minumlah min halal, dari rezeki yang halalan thayyiban. Udah halal, baik lagi. Enggak cuma halal, tapi juga baik. Nah, kalau enggak tahu halal atau haramnya gimana? Ya enggak memenuhi syarat dihitung ibadah gitu loh. Nanti makan. Ibadah yang enggak dihitung ibadah, wong itu enggak memenuhi syarat. Syarat utamanya apa? Ngerti halal haramnya. Kalau urusan cuci tangan itu kesunahan. Urusan mendahulukan yang tua itu adab. Baca ya bismillah setelah halal, terus syaratnya ridho. Setelah halal ridho. Tahu ini halal. Gini. Tahu halalnya ikan asin namanya, tempe, tapi ngedumel, ya nggak terpenuhi syarat, nggak jadi nilai ibadah. Udah tahu halal, ridho, terus dengan mengharapkan tadi keridhaan Allah sampai kepada baca bismillah, alhamdulillah.
baru nanti kesunahan-kesunahannya, terus adabnya. Nah, wali-wali ini dari sebelum jadi wali udah menjaga yang demikian, hingga oleh Allah kemudian dijadikan kasyaf gitu loh. Kalau yang tadinya itu dia bil ikhtiar, cari halalnya bil ikhtiar, setelah diberikan kekhususan oleh Allah, maka dijaga oleh Allah. Mau dikatakan orang-orang yang dijaga oleh Allah itu aku menjadi matanya. Gitu kan, hadis kan ada begitu. Aku menjadi telinganya. Aku menjadi tangannya. Artinya Allah memberikan rahmat kepada penglihatannya gitu loh. Kalau ada yang di depan, ada yang maksiat dihindarkan sama Allah. Enggak sampai melihat yang maksiat. Ini kan makanan, ada pakaian, ada perkumpulan. Kok ada perkumpulan yang maksiat? Dihindarkan. Ada ini akan terjadi ini enggak baik nih untuk urusan agama, dia menghindar. Jadi Allah berikan dalam hatinya informasi tentang hal-hal yang akan merusak agamanya gitu loh. Merusak cara makannya, pakaiannya, atau kumpulnya. Kok di situ ada orang yang murtad, ada orang yang tahu, dia menghindar. Makanya orang-orang dulu ngomong kalau Jumatan keluar rumah melihatnya monyet semua, ya, itu kan repot, dibuka oleh Allah hijabnya hingga nggak sampai kumpul bersama mereka. Banyak Kiai Asmawi, Kiai Said, terus Kiai Ubaidah, guru-gurunya ke atas itu tidak pernah meninggalkan iadah Jumat seumur hidupnya. Tapi kalau di kitabnya Habib Utsman bin Yahya, sunnah memang iadah itu hukumnya sunnah selain di Masjidil Haram. Iadah Jum'ah hukumnya sunnah, tapi sunnahnya juga di rumah sendirian, tidak dilakukan berjamaah, walaupun boleh dilakukan berjamaah, tapi sunnahnya sendirian di rumah. Kalau di masjid imamnya tersinggung. Imamnya tersinggung. Kalau jangan jadi imam. Imamnya suruh jadi imam iadah sekalian. Kalau di masjid dikhawatirkan masyarakat yang bingung. Ini Jumatan ini nggak sah apa ya? Padahal di dalam Jumat ketika ada perkara-perkara yang khilaf, maka disunahkan untuk iadah. Apa khilafnya di antaranya? Pakai bahasa Indonesia itu sudah khilaf. Ada 2 Jumat di satu tempat sudah khilaf. Nah, kalau sudah ada khilaf, untuk aman gimana? Sunnah iadah gitu. Untuk menghilangkan kekhilafan, menjaga dari kekhilafan. Kalau di Mekah gimana? Lah mau khilaf sama siapa di Mekah? Masjid satu-satunya di situ doang. Bahasa Arab semua, lah khilafnya di mana? Nggak ada khilaf, makanya di Mekah nggak ada, ya ada Jumat nggak ada. Boleh pakai bahasa ajami aslinya ya? Iya nggak boleh dong. Artinya antara rukun itu nggak boleh pakai bahasa selain Arab. Di sela-sela rukun nggak boleh juga. Nah, ada yang ngomong, oh kalau rukun nggak boleh, sela rukun boleh. Jadi kan khilaf. Ada yang ngomong nggak boleh mendirikan Jumatan di 2 tempat. Oh boleh yang lain asal begini berarti khilaf. Lah biar nggak khilaf gimana? Ya ada. Jadi sunnah ya ada Jumat. Jadi orang-orang yang menjaga begini ini oleh Allah diberikan keistimewaan. Tangannya kasyaf, telinganya kasyaf. Kayak Habib Ali Simtuduror, Sohibul Maulid. Ada orang datang ke dia,
Habib saya punya bacaan sholawat, gimana kalau saya bacakan depan antum? Ya saya seneng, paling urusan sholawat seneng, baca qasidah sholawat begitu didengerin sama dia. Sholawat ini baunya nggak enak. Kok nggak gimana sih ini kok? Iya cuman saya nggak nyiumnya nggak wangi, baunya kenapa? Ente ngarangnya sambil berak ya? Iya kadang sambil berak juga saya ngarang. Oh pantesan baunya nggak enak. Sampai baunya tahu nggak enak dia kan, padahal bentuknya sama-sama sholawat coba. Apalagi bentuk maksiat, bentuknya sholawat aja begitu. Iya kan. Artinya dia nyusun ada sholawatnya masih kurang. Orang kalau lagi mikir kan di mana aja jalan kan. Nah dengan mereka ini hati-hati sekali, nggak mau yang begitu-begitu sentuh. Jadi keramat-keramat yang seperti itu banyak. Wa karamatu hadzal bab katsiratu. Keramat yang macam ini banyak gitu loh. Tangannya kasyaf, ngelihatannya kasyaf, hatinya dapat informasi-informasi. Oh ini orang mau maksiat, ini orang mau, matanya bisa terbuka hijab yang macam-macam. Itu banyak. La yuhsa, la tuhsa, tidak bisa dihitung. Illa, walaupun begitu, annal mu'mina la yambaghi ayyuqsadaha bi syai'in min ta'atihi. Tapi orang mukmin itu ya enggak boleh punya tujuan dari ketaatan yang dia kerjakan untuk mendapatkan itu semua. Walaupun ada keuntungan yang banyak, tapi nggak boleh jadi tujuan. Kenapa? Karena yang namanya kekeramatan itu salah satu pos yang akan dilewati oleh para salikin. Orang yang salik menuju Allah itu posnya dia akan punya salah satu pos yang namanya pos karomah. Tapi ya nggak berhenti di situ. Jangan dikira karomah itu puncaknya dari perjalanan, bukan. Itu salah satu pos dalam perjalanan menuju kepada Allah. Nanti setelahnya akan ada jalan lagi terus lanjut. Nah kalau kamu kok punya tujuannya cari karomah, terus sampai pada pos karomah berhenti di situ, dianggap sudah sampai puncak, padahal ya belum apa-apa. Kalau karomah itu, kalau ibarat orang wali-wali itu ujian, kamu disampai pada tempat yang kamu diuji, kamu akan senang di situ atau lanjut. Makanya wali-wali itu yang betul-betul akan menuju kepada Allah nggak gubris masalah karomah, nggak terus setelah dapat karomah, wah sampai saya tujuan saya, nggak begitu. Terus aja lanjut karena tujuannya bukan di situ. Wa illa dakhala alaihi syirkul khafi. Coba kalau Anda tahu. Kalau nggak begitu gimana? Maka kamu akan sampai pada keadaan kamu terkena gejala yang namanya syirik khafi. Syirik yang lembut, syirik yang nggak kelihatan. Kenapa? Menganggap karomah itu bisa mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Hingga kadang kita berharap munculnya keluar biasaan dari pekerjaan kita. Padahal wong kita ini orang biasa, mestinya jangan ngarep-ngarep jadi orang yang luar biasa. Kalau saya kok nyoba-nyoba pegang api gimana, Bib?
barangkali nggak panas, Bib. Kalau sampai panas haram, itu melukai diri kamu namanya, hukumnya. Kalau saya nyoba-nyoba itu, Bib, besok saya gini. Kalau sampai terluka, haram. Karena nggak ada kewajibannya begitu. Sudah tahu bukan orang yang luar biasa kok. Beda sama ada orang nyantri, habis pulang nyantri, di jalan dibajak, dirampok, dibuacokin, nggak mempan, bajunya doang sobek-sobek, kulitnya nggak mempan. Lah itu lain lagi, kan dia nggak nyoba, memangnya terdesak dan dipaksa untuk menerima keadaan itu, tapi Allah kasih pertolongan. Jadi nggak punya tujuan untuk dapat karomah, nggak punya tujuan untuk jadi orang yang luar biasa. Ya, jangan sampai diceritakannya demikian kemudian tertipu, terpancing, malah pengen jadi orang yang luar biasa. Dulu sebelum ngaji begini, wow, senang bener kalau lihat yang begitu-begitu. Apalagi diceritain ada yang bisa ngasih ijazah, oh datang sono, ijazah datang sono, Karena dulu memang di pondok yang dibanggakan sama orang pondok itu karena begitu, kalau sudah bisa ilmu ini, bisa bacaan ini, bisa tuker-tuker sama ini, oh bangganya luar biasa. Tapi itu, anuraga macam-macam. Ya, jadi jangan sampai kita terlena hingga hati kita bergeser dari bahwa segala sesuatu itu la ta'thiro, tidak ada yang menimbulkan asar, entah itu karomah, entah itu apa saja, nggak membawa keuntungan apapun kecuali itu ditolong oleh Allah. Wa illa dakhala alaihi syirkul khafi wa muqira bihi wal iyadzu billah. Maka akan jadi orang-orang yang makrun, kena tipu daya. Jadi karomah itu bagian dari tipu dayanya Allah. Kalau orang yang ngerti karomah dikira anugerah, dikira hal yang menjadi puncak atau label yang istimewa. Padahal nggak demikian. Ini juga bagian dari tipu daya. Kalau tipu dayanya dunia, ya ini keindahan, kemewahan, tipu daya dunia. Kalau tipu dayanya ustadz, ya ini tipu dayanya kiai, tipu dayanya ahli dzikir, ya ini akhirat, dapat karomah, dapat ilmu-ilmu itu tipu daya. Orang-orang yang nyari dunia suruh nyari karomah, nggak mau, ngapain? Nggak selera mereka, nggak rasional. Orang yang ahli wirid suruh nyari dunia nggak senang juga, ngapain begitu. Jadi punya angan-angannya berbeda. Yang dikejar itu beda-beda gitu loh. Nah, di antaranya ini, kalau sampai kita tertipu dengan hal ini, menjadikan ini sebagai satu tujuan, maka kita terkena tipu daya. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiya min jumlati ma yajibu ayyasfiya minha qalbuhu inda dzikri kalimati tauhid. Karena hal itu termasuk hal yang hati itu wajib membersihkannya dari hal yang demikian ketika zikir kalimat tauhid. Jadi
Jadi jangan ada cita-cita kapan saya jadi orang yang luar biasa. Itu sudah harus dijauhkan dari tujuannya orang yang zikir kalimat ini. Makanya kan ada hadis, ada apa? Orang yang baca ini sekian akan begini, orang baca ini sekian akan. Itu dikerjakan, selesai, sekian hari, sekian, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena salah pada tujuan. Awalnya sudah benar ikhlas, karena Allah, karena Allah, karena Allah. 40 hari pokoknya ya, begitu hari ke-39, hampir nih. Nah, berubah tuh hatinya, mendadak geser bisa. Yang tadinya pokoknya karena Allah masih jauh, itu udah deket, bentar lagi nih dapat nih. Nah, karena gesernya tujuan, gugur semua yang dia kerjakan dari awal, dia nggak dapat apa-apa. Jadi jangan sampai itu jadi tujuan. Terus kamu juga nggak bisa nipu Allah. Allah nggak bisa kamu tipu dengan bahasa lisan kamu. Enggak, saya mau ikhlas ya Allah. Nggak bisa. Hati kamu terdeteksi, gitu loh. Kalau kamu bisa nipu daya Allah, sudah banyak tertipu. Tapi Allah kan nggak begitu. Ya'lamu sirri wal jahra. Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang kelihatan. Di hati kita itu mau kayak apa aja ya diketahui dengan jelas oleh Allah. Hingga ikhlas itu derajatnya jadi macam-macam. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khawas, ada ikhlasnya orang khawasil, macam-macam. Ikhlasnya awam ya kalau ibadah yang diharapkan janjinya Allah, nggak mengharapkan yang lain. Lagi janji gitu ya? Lagi janji. Iya. Itu sudah dianggap ikhlas. Kenapa? Nggak punya cita-cita yang lain selain akhirat gitu loh. Allah janji kalau saya begini akan masuk surga. Allah janji kalau saya begini akan dijauhkan dari neraka. Itu sudah ikhlas. Jadi ketika dia ibadahnya angan-angannya surga, angan-angannya itu sudah dihitung orang yang ikhlas. Kenapa? Memang kelasnya awam begitu. Nah, yang khawas ibadahnya karena perintahnya Allah, enggak ngelirik sama janji. Karena janji itu urusannya Allah, ngasih itu urusan Allah. Urusan saya jalanin perintah. Jadi ketika saya sholat terus, ya Allah terimalah sholat saya. Nah, dianggap saya sudah bisa mengerjakan perintah sesuai, saya ngerjain ibadah sesuai dengan perintahmu ya Allah. Itu sudah ikhlasnya meningkat tuh. Nah, ikhlasnya orang-orang yang khawas sampai kepada saya nggak bisa ibadah kalau nggak Engkau tolong ya Allah. Boro-boro ngerjain perintah, boro-boro ninggalin larangan. Kalau nggak Engkau tolong ya Allah nggak bisa. Jadi kalau maka di dalam bahasa tasawuf itu ada bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang seperti itu ya masih orang-orang biasa. Hanya kepadamu aku minta tolong, hanya kepadamu aku menyembah. Kan nggak syirik kan? Kalau orang yang khawas gimana? Iyyaka nasta'in wa iyyaka
na'budu. Iya nasta'in wa iyyaka na'budu. Tanpa pertolonganmu ya Allah, aku nggak bisa ibadah. Kalau mereka kan nggak punya, ya Allah saya sudah ibadah, sekarang saya mau minta tolong gitu. Yang lain tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah saya sudah ibadah, ibadah saya hanya kepadamu ya Allah. Nah sekarang saya meminta tolong juga kepadamu ya Allah, maka tolonglah saya ya Allah, kan saya sudah begini ya Allah, saya sudah begini ya gitu loh. Boleh Ya boleh kan, tapi kan nggak sampai ibadahnya khawasil khawas. Yang khawasil khawas jenjang mah bisa ada yang langsung. jenjang. Ya kalau yang langsung ya orang khusus nabi. Kalau yang apa namanya, yang pakai perjalanan ya lama, setahap. Maka untuk menempuh jalan ini memang lama. Kalau nggak dibongkar dulu nafsunya, dibongkar dulu, nggak bisa sampai kepada iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, hanya dengan pertolonganmu ya Allah saya bisa ibadah. Jadi ibadah itu sudah dianggap pertolongan, sudah nggak mikir pertolongan yang lainnya lagi gitu loh. Ditolong bisa ibadah itu sudah anugerah dari Allah. Kita kadang tadi ngungkit ibadah kita gitu loh. Kan saya udah begini ya Allah, gitu. Ntar tahajud dibawa-bawa, duha dibawa-bawa, puasa Senin Kamis dibawa-bawa. Yang demikian menunjukkan bahwa masih menganggap amalnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Boleh nggak, Beb? Ya boleh, tapi kan tingkatannya berbeda. Yang begitu kan nggak bisa dipaksakan, karena tahapnya masih tahapan pertama jalan kayak kita, ya masih tersandung hal-hal itu. Masih sering mengingat kebaikan, berharap mendapat kebaikan yang lain. Kan engkau janji Allah yang orang yang sedekah itu akan diganti 10 kali lipat bi asyri amsalihha. Kan saya udah belum datang ya Allah, gitu masih suka mau gitu. Hatinya ngedumel, hatinya. Jadi untuk melatih ini biasakan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Tujuannya itu biar lengket ke dalam hati, biar berubah strukturnya, biar berubah gitu loh. Yang tadinya bangunannya begini bisa berubah, bisa bergeser sehingga jadi bangunan yang lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Sebelumnya udah baik, udah ibadah lah, dengan ini nanti tambah baik. Hilang tujuan-tujuan yang jelek, hilang maksud-maksud yang keluar dari keikhlasan. Ya.
Terus falyaqta'il intifatahu ilaihi bil kulliyat, maka hendaklah perhatiannya fokus pada kalimat tauhid secara totalitas. Hendaknya ketika zikir betul-betul total fokus hanya memikirkan dua kalimat syahadat, nggak ada embel-embelnya gitu. Embelnya buang dulu. Nah, kalau nggak dibiasakan begini, embel-embelnya selalu ikut gitu loh. Kalau sudah terbiasa nggak pakai embel-embel, nanti pada ibadah yang lain juga nggak pakai embel-embel. Mau sholat duha ya kamu nggak ada beban, nggak sholat duha juga nggak ada beban gitu loh. Tahajud ya kamu nggak ada beban, nggak ada. Kalau kan nggak ada orang yang menganggap tahajudnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau nggak tahajud beban ini ya. Kalau saya nggak tahajud gimana nih? Gawat, bisa miskin lagi nih gua. Duha jadi beban. Padahal orang yang betul-betul ngerjain perintahnya Allah ya nggak ada beban, nggak ada apa. Artinya betul-betul yang diharapkan hanya keridhaannya Allah. Nggak ada ini akan menghasilkan ini. Jadi amalnya itu nggak disandarkan pada keadaan apapun yang dia terima gitu. Mau itu amal jelek, mau itu amal baik. Orang kesandung jatuh, kenapa tadi? Atau yang gampang ente hujan-hujanan sakit kepala, meriang, gara-gara hujan-hujanan nih begini. Nanti di amal itu masih digandeng-gandengan dengan amal yang lain. Kayak amal ini jadi sabab datangnya amal yang lain. Kalau itu yang masih kuat, ya selamanya begitu terus. Tapi ketika ini nanti fokus, yang mendatangkannya Allah, yang menghilangkannya Allah. Sudah nggak nyender kepada yang lainnya. Waliyakun maqsuduhu ridho maulahu, yang menjadi tujuannya adalah ridhonya Allah, alladzi la khalfa lahu minhu, yang tidak ada, yang tidak bisa digantikan. Wala ghina li makhluqin anhu, yang mana pasti hal itu dibutuhkan oleh makhluknya. Wa khushifal hijabu an aina qalbih, dan terbuka hijab dari hatinya yang laksana dua mata, hatta yatanazzahu fi dalikal jalalul adimul misali wa yuwajihuhu maulahu bi ajaiba wa asrarin la yumkinu ayu abbara anhal maqal. Tujuannya hanya kepada Allah, yang mana hal itu adalah pasti menjadi perkara yang dibutuhkan makhluk. Terus akan terbuka hijab dari hatinya, yang hati itu laksana seperti mata kepalanya.
bisa lihat ini. Sehingga kondisi yang seperti itu tersucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah menghadirkan bandingannya. Nggak ada syirik kan jadinya. Nggak pernah menghadirkan yang lalu disandarkan kepada selain Allah. Nanti membandingkan kan, datangnya ini dari selain, gara-gara ini datang ini, gara-gara ini datang ini, gara-gara nggak begini nggak ada ini, sama tuh. Gara-garanya saya tadi bangunnya nggak pagi jadi nggak dapat duit. Nah, kalau pagi dibangunnya berarti kan menyandarkan sesuatu pada selain, nanti membandingkan tuh. Kayak ada yang bisa mendatangkan selain Allah. Maka dengan membiasakan ini tersucikan tuh yang begitu tuh, bersih gitu loh. Kembali ke ilmunya Allah, kudrat iradatnya Allah, gitu loh. Mancing nih, mau umpannya apa saja, kalau tulisan dapat aja ya. Ini umpannya salah nih, nggak dapat nih. Oh, ini salah tempat nih, pindah sono nggak dapat lagi. Terus sabab dihadirkan, Allah tergeser, gitu kan? Kayak nanti Allah itu jadi bagian kedua gitu loh. Kalau sudah ada ini, baru Allah. Allah bagian kedua. Ada yang didahulukan sebelum Allah. Padahal dengan memperbanyak ini pengennya apa? Pengennya menggeser itu hingga nggak ada yang bisa dibandingkan selain Allah. Mau mancing di mana aja, bismillah, dapat ya dapat. Jais. Asal jangan kebanyakan jais. Jadi tujuannya jais itu mau menghilangkan gara-gara, gitu loh maksudnya. Sabab, bukan meninggalkan sabab, bukan, menghilangkan sabab di dalam hatinya. Dohirnya ya makan, bukan sabab nggak usah makan, nggak apa-apa, terus nggak makan gitu. Ya. Kalau begitu nanti para wali pada kelihatan. Kalau para wali itu tindakannya begitu semua, menghilangkan sabab hingga meninggalkan sabab, nanti orang tahu, wali nih. Lah iya, nggak pernah makan hidup, nggak pernah tidur hidup, nggak pernah minum hidup, lah iya, wali nih. Justru Allah menutupi wali-walinya dengan apa? Dengan sabab. Jadi bukan meninggalkan sabab gitu loh, nggak menghitung sabab gitu maksudnya. Yang dihitung itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada bandingan yang lainnya. Yang dia hitung, oh ini datang ini Allah, datang ini Allah. Sabab itu sudah nggak terhitung, hingga karomah dan yang lainnya nggak dihitung sama dia. Apalagi sebab-sebab yang biasa. Karomah yang luar biasa aja nggak dihitung. Betul-betul Allah tersucikan dari segala macam bandingan. Nggak dalam hukum adat, nggak dalam hukum yang lain-lainnya, geser, bersih tuh. Jadi semua kembali biqudrati wa iradatillah. Nah, ini kalau sudah bisa begini, berarti di hatinya sudah bersih dari segala macam syirik khafi, gitu loh. Berarti pengen karomah itu sampai di antara syirik khafi. Lah, pengen surga, oh syirik khafi banget kata para sufi gitu, karena khawasil khawas gitu. Kalau kata ahli fikih, oh sudah ikhlas, sudah bener gitu kan. Nah, beda kedudukannya.
Kata orang Khawas, kalau ngomong sama muridnya, jangan begitu ente ibadahnya, syirik khafi gitu. Kenapa? Karena menganggap surga bisa menghasilkan sesuatu. Ya Allah, saya ibadah kan pengen masuk surga ya Allah. Emang kalau udah di surga kenapa? Kon bisa begini, bisa. Oh, berarti menganggap surga bisa menghadirkan sesuatu. Atau pengen terhindar dari neraka, berarti menganggap neraka bisa sesuatu, gitu kan? Enggak, jangan masuk neraka ya Allah, jangan. Kata mereka, nah itu masih syirik ente. Bagi pandangannya Khawasil Khawas. Jadi kalau ikhlas itu hanya punya satu nilai, ya nggak ada orang ikhlas di dunia ini, bisa dihitung jari yang ikhlas. Yang lainnya syirik semua. Pamrih semua. Makanya ada tingkatannya orang ikhlas. Ya, ente nggak bisa ngomong, oh itu mau nggak ikhlas, gitu. Selagi ketika dia sholat ibadah nggak angan-angannya tokonya laris, pengen nggak apa harapannya, pengen masuk surga, terhindar dari neraka. Itu sudah nggak punya tujuan yang lain, ya dianggap ikhlas menurut apa kadarnya orang awam, gitu loh. Ya udah bagus lah, daripada udah sholat pengennya dunia gitu. Nanti sholat ngapain? Biar tokonya laris. Nah, ini keluar jauh kalau itu. Nanti sholat biar apa? Oh, kalau mancing dapat banyak. Wah, itu jauh lagi itu mah. Sampai ada yang kalau mancing timbelnya itu dikasih wafak, alif, ba, ta. Mancing biar ikan. Assalamualaikum. Ya, jadi hendaknya apa? Fokus pada dua kalimat syahadat, sehingga zikirnya itu enggak terpecah pikirannya. Yang membuat kita kadang kesana-kesana kan masih membandingkan. Jadi lagu yang banding-banding itu ya mestinya begini, jangan untuk yang lain. Kok banding-banding? Itu masih banyak bandingannya, begitu receh itu mah. Ini nggak ada bandingannya ini. Jadi anak suruh ngarang lagi, ntar apa namanya? Ya nggak ada bandingannya ya ini harusnya. Hingga hatinya bersih. Kan? Dan Allah pun menghadapkannya pada berbagai keajaiban dan rahasia yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Allah yang menghadirkan gitu loh. Bukan angan-angan kamu yang mengharapkan, bukan Allah yang datang. Ini buat kamu. Sehingga itu di luar dugaan kamu gitu loh. Kasih ini, kasih itu. Dapat keistimewaan ini, kelebihan itu, yang itu nggak pernah terangan-angan. Hingga kecewa nggak kira-kira? Nah kalau sudah terangan-angan, terus nggak dapet, kecewa. Kata Sayyidina Ali apa? Hal yang paling menyakitkan hati itu apa? Bergantung kepada makhluk. Lah bergantung pada makhluk itu apa? Ya ini diantaranya hatta zikir. Kalau kamu gantungi kecewa kamu nanti. Makhluk itu apa saja. Kamu gantungin iman kamu, kamu kecewa. Kamu gantungin akal kamu, kamu kecewa. Kamu gantungin zikir kamu kecewa. Kenapa? Oh, karena saya udah zikir pasti itu. Enggak ada. Enggak ada banding-bandingannya, enggak ada gitu loh. Jangan dibanding-bandingin sama yang lain. Oh, zikir saya ikhlas begini Bu, enggak ada. Nah, harus itu datang dari Allah.
Allah. Yang diandel ini cuma satu gitu loh. Nggak pernah mengandalkan yang lain. Nggak ada bandingannya untuk diandalkan kepada yang lainnya, nggak ada. Maka ketika hatinya demikian lah muncul keajaiban. Tiba-tiba sejadahnya keluar duit. Itu kan jangan kamu longokin, oh belum keluar ya Allah. Kalau dilongos jadinya apa? Tujuan. Jadinya syirik khafi, makom kamu turun. Gitu loh. Lah ya diiming-iming itu makanya kan fitnah. Kamu dikasih fitnah, coba kamu terfitnah enggak? Nah, permen enggak. Udah tahu kalau permen sakit gigi enggak? Ini permennya enak. Enggak. Nah, begitu. Kalau yang masih tertipu ya mahal ya. Ini luar negeri loh, luar negeri ya. Ya nggak tertipu ya sudah, nggak mau apa kayak apa kayak. Bahkan kadang dikasih karomah macam-macam nggak dikeluarin karomahnya gitu loh. Karena bagi mereka itu mengeluarkan karomah itu kayak aib, kayak wanita yang haid deh. Gimana orang nggak pada tahu kalau dirinya itu sedang haid. Apalagi di Hadramut orang ngeluarin karomah, oh kena sanksi. Kemarin bisa dicabut di sana. Jadi larangan mengeluarkan karomah di depan umum. Makanya orang-orang yang khawari kayak di sini Wan Sehan, di Hadramut dikerangkeng, nggak boleh keluar. Kenapa? Bikin fitnah. Di sini kan enggak dihormati, keluar kemana-mana, dikawal di ini. Karena nggak ada yang lainnya lagi di sana. Sehingga nggak menimbulkan fitnah macam-macam. Orang tujuannya betul-betul fokus untuk ibadah kepada Allah. Nggak ada tujuan. Siapa? Tingkat nilainya untuk nutupin karomah sebenarnya. Lah ya. Kalau di sini dianggap itu bagian dari karomah. Orang itu kan senengnya yang aneh-aneh, sama yang nggak aneh nggak seneng. Nah, di Hadramut nggak seneng sama yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, misalnya bicaranya ilmu, bicaranya nggak bicara yang aneh-aneh begitu, nggak ada pelajaran atau fokus untuk bicara yang begitu-begitu gitu loh, sehingga nggak dianggap hal yang utama. Ada yang sholat di atas jadah, masjid udah penuh, sholat di atas jadah, di atas angan-angan. Ada orang sholat gelar jadah di atasnya orang, dia sholat gitu loh, nggak di lantai 2 enggak. Kasofnya di atasnya orang. Ya begitu. Kalau di Hadramut langsung begitu ketahuan tutup langsung, dihilangkan. Sidang ya. Kayak di sini wali-wali nyidang siapa? Siti Jenar. Gitu. Intinya gimana membuat orang awam jadi terfitnah gitu loh. Ya, jadi nanti orang yang bisa fokus, bersih, gak ada lagi bandingan, maka akan muncul keajaiban dari Allah. Dan itu dimunculkan sendiri atas kehendak Allah. Musonif mengajarkan kita doa, Allahumma ftah lana fi dzalika, ya Allah bukakanlah bagi kami faedah kalimat musyarrafah yang demikian. Apa yang demikian? Yang bersih, yang enggak sampai ada bandingan dengan yang lain. Wazidna min fadlika dunya wa ukhra ya arhamar rahimin.
Dan tambahkanlah bagi kami ya Allah anugerahmu di dunia dan di akhirat. Wahai Zat yang maha pengasih dan maha pemberi. Bijahi sayyidil awwalina wal akhirin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalina wa ala jami'il malaikatil muqarrabin. Dan yang demikian ya Allah adalah dengan wasilah Tuhan yang termulia dari golongan manusia yang awal dan golongan manusia yang akhir, yaitu Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul, dan atas semua malaikat muqarrabin. Wa ila fadli hadhil kalimati wa ma yahsulu lidzakiriha minal fawaidi asyarat biqauli fi aslil aqidah fa innahu yara laha minal asrari wal ajaibi ma la yadkhulu tahta hasrin. Maka keutamaan kalimat musyarafah ini dan berbagai faedah yang diperoleh oleh orang yang berzikir, aku berikan isyarah pada ucapan kitab asliku dalam kalimat, dan bila demikian maka ia akan melihat berbagai rahasia dan keajaiban yang tidak terbatas. Ini ada isyarah dalam kitab Matan Sarah Sughronya Imam Sanusi, ada kalimat ini nih. Artinya kalimat ini mengisyaratkan tadi, apabila kamu bisa bersih, fokus, hilang semua bandingan, akan muncul keajaiban. Kalau enggak muncul tipu daya, muncul fitnah, muncul syirik khafi. Kalau enggak sampai demikian, akan muncul hal yang sebaliknya dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal faslur rabi' wa akhiru sab'atil fusul al muta'alliqati bi kalimatit tauhid. Dan fasal yang keempat ini merupakan akhir dari ketujuh fasal yang berhubungan dengan kalimat tauhid. Ja'alnaha sab'atan. Maka aku menjadikan 7 fasal tafa'ulan wa raja'an minal maulal karim jalla wa ala. Kenapa? Karena aku tafa'ul, mengikuti dan berharap kepada Allah yang maha menguasai, yang maha mulia, maha suci, ayaja'alaha lana wali jami' ahibatana husnan hasinan, yaitu menjadikannya sebagai benteng yang kuat dan penghalang yang kokoh, wa hijaban mani'an minat ta'dzibi bisyai', yaitu penghalang yang kuat bagiku dan seluruh orang yang ku cintai dari azab apapun, min darajatin naris sab'i, dari 7 derajatnya api neraka. Jadi 7 faedah ini berharap tafa'ul karena Allah menjadikan neraka juga ada 7 derajat, surga ada 7 derajat. Maka berharap yang 7 derajat neraka aku dijauhkan dan keluargaku, orang yang kucintai, dari neraka yang 7 macam. Kama anna khatamna hadhil aqidata, sebagaimana aku akhirkan kitab akidah ini, wa syarahnaha, dan syarahnya ini, bitahqiqi makna kalimat syahadah, dengan mentahqiq
makna dua kalimat syahadat. Narju bihi, dengan aku berharap yang demikian ini, min maulana jalla wa azza, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayakhtima lana, agar menutup, lana wali jami' ahibatana wa akhwanana, untuk menutup diriku, keluargaku, orang yang ku cintai, ditutup pada akhir hayat, fidini bi afdhal darajatil iman, dengan keadaan derajat keimanan. Jangan sampai akhir hayat kita itu tidak ditutup dengan derajat memiliki iman. Wa yajma'u syamlana wa syamlahum isral mauti ma'a awliyaihil muqarrabin ahlin na'imil muqim wa raukhil warraihan, dan mengumpulkan ketercerai-beraian kami dan tercerai-berainya mereka setelah kematian bersama para aulia al-muqarrabin, ahli kenikmatan yang terus menerus, ahli kelapangan dan rezeki di alam kubur nanti. Amin ya rabbal. Ini harapannya musannif. Jadi 7 fasal diselesaikan dan 7 fasal ditutup dengan maknanya, faedahnya 2 kalimat syahadat. 7 fasal untuk apa? Agar bisa terhindar dari 7 api neraka. Ditutup dengan makna la ilaha illallah, agar pada akhir hayat kita juga diakhiri dengan membawa iman, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka selesai 7 fasal yang dijanjikan oleh musannif, maka selesai pula kitab ini ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan kita yang dari awal tekun memahaminya, tekun membacanya, bisa menjadikan apa yang ditulis dalam kitab ini menjadi ilmu untuk diri kita. Kitab ini adalah maklumat, bukan ilmu. Apabila kita baca, kita pahami, maka akan jadi ilmu untuk diri kita, dan mudah-mudahan ilmu tersebut terus tertancap dalam hati kita, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Kita bawa ilmu ini sampai berjumpa dengan Allah, sampai kita mendapat keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup yang akan datang nanti dengan khataman kitab insyaallah. Wallahu alam bissawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tawsili kulli haubah salana aurati wa amin rawati aghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan manan la biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli sallam
عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد قاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.